Alhamdulillah kami diagih kesempatan taruh untuk itu. Pelatihan-pelatihan tuh yang utama gitu kan. Karena kawan-kawan kan kalau ilmunya stuck di situ saya otomatis ya di situ-situ saya. Batu apalagi dinamika perubahan teknologi gini kok. Cara menghadapi sesuatu dan banyak masalah-masalah baru tiba muncul dan belajar mengatasinya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana-sananya basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Ambo Disbis Garis selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dan sana sadanya. Seperti biasa kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Dan kaliko datang dari kecil jauh ndak lah jauh-jauh ada lah dari Painan, dan Niko adalah ketua dari komunitas wisata kuliner Painan. Kita kenalkan saja Uni Bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Enjoy nih. Siko boleh juga joget kayak boleh. Uni, gulo. Namo disiko bakok beda Erviela Desarta, salah panggilan orang tuh Ambo. Oh enggak, tuh ada sejarah dari orang tua. Onde. Nah, kalau dijelaskan Ciko Abi wakatu. Abi wakatu ya. Yang penting bungaku identik sama perempuan lah tuh ya. Oke nih, kita akan mengupas lah lebih dalam tentang komunitas yang Uni dirikan bersama kawan-kawan. Nah, di Siko ada namanya komunitas wisata kuliner Painan. Pasisia. Ya, karena lebih besar ya? Sepasisir selatan. Oke, lebih luas lagi. Lebih luweh. Sepanjang itu ada komunitasnya. Ada. Dari utara sampai selatan. Sebuah kabupaten terpanjang ya. Ini cerita lah Mas Kete. Basis sejarahnya sampai terbentuk komunitas kau, dan apa sih komunitas kau? Jalan. Boleh. Komunitas Wisata Kuliner Pasisia atau disingkat dengan KWKP. Kami terbentuk dari awalnya pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Pasisia. Dari pelatihan itu kami membentuk komunitas yang langsung dibina oleh Dinas Pariwisata. Nah, kami menyusun program untuk saat itu dan hingga nanti gitu kan. Dan sekarang sudah berjalan, alhamdulillah ada program yang setiap minggu itu namanya Painan Naik Culinary, dan itu juga sudah berjalan hampir 2 tahun seumur komunitas. Oke, berarti pertama tagak komunitas lah do Painan Naik Belum. Culinary. Itu kegiatan saat itu yang langsung kami laksanakan. Jadi komunitas wisata kulineri anggotanya kini lah 80 owner, terdiri dari owner rumah makan, kafe-kafe, outlet makanan dan oleh-oleh sepasisia. Oke, dah 80 ya. 80 anggotanya yang terutama yang bergerak di bidang kuliner. Ya. Oke. Dan itu rata-rata owner kafe, rumah makan, outlet makanan yang berada di jalur wisata. Itu yang membedakan kita kuliner lainnya, karena di namanya kan ada komunitas wisata kuliner Pasisia, ada wisatanya gitu. Iya. Ada bukan wisata kuliner tapi wisata kuliner gitu ya. Ada wisatanya, ada kulinernya. Ada wisata kuliner. Oh gitu. Nah, ikut terbentuk 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Tepatnya 7 Agustus pas orang merdeka kami terbentuk loh. Oke, waktu itu memerdekakan diri ya. Bentuklah komunitas wisata kuliner kok. Itu berarti terinisiasi gara-gara ada pelatihan waktu itu. Itu memang pelatihannya khusus kuliner waktu khusus itu. Kuliner, higienitas. Tentang kebersihan. Iya. Oke. Nah, itu tuh diinisiasi oleh anggota-anggotaku atau dari pemerintah sendiri? Oke, bentuk ini itu. Enggak, itu dari anggota kebetulan. Ada anggota yang menyarankan untuk kalau seandainya awak setelah Ikoko bentuk komunitas agar awak bisa selalu silaturahmi gitu kan. Daripada siap pelatihan terputih gitu aja gitu.
Betul. Karena kebanyakan pelatihan, siap pelatihan hilang sih memikirkan untung surang-surang. Itu nah. Kalau kini kami memikirkan untung bersama. Itu guna komunitas nih. Iya. Bagaimana pikiran-pikiran orang-orang ko nan tadinya menganggap sebuah antar owner ko tadi kompetisi, tapi malah jadinya kolaborasi. Iya, betul. Basamu mau menjadi. Oke. Dan terpusat di Painan. Enggak. Ya pusatnya di Painan. Ya, terpusat di Painan. Itu yang Painan naik kulineri tadi setiap hari Rabu malam. Rabu malam. Sebenarnya awak tahu pi. Ya, di sana lain tahu. Biar orang rami tahu. Jadi awak pengen tahu sih loh tentang Painan naik kulineri. Kenapa ada kegiatan itu dan kenapa hari Rabu? Nah, itu memang Aco yang menanyuan. Mbak kok hari Rabu? Okay. Nah, yang pertama hari Senin itu baru masuk kerajo orang pegawai ya di pesisir. Kemudian kami pernah coba hari Kamis. Kamis tuh hari balai. Nah, di saat kami tagaknya hari balai, memang tidak berjual bali karena orang lah balanjo di balai. Siap. Kalau Jumat hari singke, kece orang ngawak. Kalau Sabtu Minggu masyarakat Painan tuh banyak nyopai keluar dari pesisir. Jadi nyopai liburan, pulang kampung. Jadi dan kawan-kawan pun kalau malam Minggu itu karena mereka punya kafe surang-surang, jadi tuh sibuk di kafe surang-surang. Kafenya rami gitu masing-masingnya gitu kan. Hari Sabtu harinya hari Sabtunya memang hari balai kafe-kafe kan. Kalau Selasa kece orang itu hari api. Makanya kami pilih Rabu. Walaupun di tiap Rabu tuh Rabu Keramat kami selalu hujan. Iya, emang hari Rabu itu kan hari air. Hari rezeki. Hari air. Karena kan kalau sejarah Chinese-nya hari Selasa tuh hari api, hari Rabu tuh hari air. Tapi kan hari airnya air rezeki. Betul. Dan alhamdulillah malamnya acok taduh gitu. Misalnya hujan dari pagi sampai siang, bekolah kadang-kadang ke maghrib taduh. Aduh pawangnya. Itu kebetulan ada di komunitas tuh orang jambak tahu. Banyak ada jambak. Cukui lah ya. Nah, ini itu kan pemilihan kenapa di Rabu malam. Tapi kenapa diadakan acara itu? Iko awalnya niat dari kami bersama untuk silaturahmi sebenarnya. Daripada awak mangkali di kafe sorang-sorang berarti sama sih kan untuk apa komunitas dibantu berarti cuma ngamen untuk sorang-sorang. Nah, kenapa kami bentuk adanya Painan naik kulineri supaya kami bisa silaturahmi, saling bertamu walaupun hanya setiap Rabu tuh. Nah, ternyata itu yang awalnya kan hanya seperti itu. Ternyata itu luar biasa antusias dari masyarakatnya gitu kan, dan pemerintah pun alhamdulillah mendukung untuk itu gitu. Banyak mendukung lah Rami. Mengumpul orang Rami itu kan susah. Bahkan bukan cuma orang Painan kini yang datang ke situ, dari utara selatan itu kalau kami setiap Rabu ada, apalagi kalau ada kegiatan kayak kemarin nggak Patang tuh ada Kim kan, itu dari utara ke selatan tuh hadir di situ. Bahkan ada yang pakai odong-odong. Bahkan yang nggak pernah nampak wajah Salamuko mencogoknya di situ. Ada yang dari tamu, bahkan tamu dari luar yang kan awak kerja sama tour travel tuh, tour guide. Jadi mereka kadang kalau datang ke pesisir pas di hari Rabu pasti bawa tamunya ke PNC. Gitu. Ya nak, biar makin ramai dan orang lain. Dan yang tahu Painan naik kulineri itu tidak hanya orang Painan saya, tidak hanya orang pesisir saya, tapi orang dari luar daerah pun tahu. Bahkan kami pun tahu jadi. Tahu ternyata jadinya. Keren ya gitu. Jarang-jarang kalau bisa di kecian kalau ambo pribadi baru itu yang ambo cari baru. Komunitas yang mengadakan acara Rabu malam lah dan bisa membuat antar pemilik usaha bisa berkumpul dan saling support sadalahnya. Ya, kami rasa keluarga sadolnya. Memang saling bantu-membantu. Misalnya Iko lagi kesusahan, kami pun yang lain turut membantu. Misalnya Iko omsetnya ketek, kami pelajari. Pas misalnya Rabu kan omsetnya ketek, kami pelajari. Kenapa aku omsetnya ketek? Nah, Iko gadang. Apa yang membuatnya gadang itu. Jadi itu kami pelajari juga pasarnya, targetnya siapa gitu kan. Jadi memang kami bantulah kawan-kawan yang omsetnya di bawah rata-rata, dan akhirnya gini lah sama-sama bangkit, sama-sama naik gitu. Dan PKL sekitar pun itu jadi terbantu kan. Iya betul-betul. Misalnya
di mana tempat itu? Painan. Nggak, maksudnya kan di Painan. Pasisir Rancak. Di Di- jantung kota mah. Jantung kota Pasisir Rancak, Mm-mm. taman Taman kota. taman apa? Taman Spora. Spora ya, Taman Spora. Jadi warga-warga atau yang PKL yang mengalir di sepanjang jalan tuh menjalang sampai Painan Naik Kulineri pun terbantu kan? Iya. Dan yang awalnya itu mereka agak sorang-sorang dan akhirnya karena kami ada di situ jadi memang dilimpahkan lah dari pemerintah tanggung jawab dari PKL yang sekitar situ itu dilimpahkan tanggung jawabnya ke kami supaya mereka juga bisa bahas sarupo jo kami gitu kan. Oh gitu. Ya jadi PKL yang di sekitar situ kini binaan dari KWKP. Adalah dulu binaan ya. Iya binaan itu PKL binaan namanya. Beda sama anggota komunitas yang latar administrasi gitu. Oke. Keren ya. Maksudnya tidak hanya memikirkan tentang siapa yang di dalam komunitas saja, tapi Iya. ada lo membina PKL supaya omsetnya pun naik atau bahasa caranya supaya up lah ya, Iya. lebih ke level selanjutnya. Dan wak lihat bukan hanya owner dari kuliner saya yang terbantu menurut ya, Pak. Iya. Aduh, tukang parkirnya. Bahkan di situ lah wak lihat lah kayak mulai kayak pasar malam gitu. Iya. Lah aduh. Wahana permainan anak-anak. Iya. Itu bahas sih pokoknya kan Painan Naik Kulineri kalau kuliner. Tiba-tiba lah aduh Nah itu kan penunjang. Nah jadi awalnya mereka memang tagak sembarangan kan. Jadi kami atur supaya gabung ke dalam. Kalau enggak mungkin kami bisa laporkan kalau enggak patuh. Tapi alhamdulillah mereka patuh-patuh saya ikut. Dima kami sarankan mereka tagak di situ. Dan alhamdulillah omset mereka pun sekali Rabu tuh luar biasa loh gitu. Iya. Dan mereka juga ikut iuran sama aja kami. Kami kan di situ iuran. Iya. Jadi mereka ikut membantu. Iuran itu kan bukan untuk kas, bukan untuk apa. Itu tuh untuk kebersihan. Karena kan awak bagi tukang kebersihan di situ. Betul. Gitu. Tapi ada beberapa trik nampak wak lihat petang kok. Kerennya KWKP petang pas main game. Tolong kupon di kumpulan lagi namu di belakang beko yang dapat yang yang beruntung dapat hadiah. Itu secara terlangsung untuk kebersihan juga menurut awak. Meminimalisir sampah. Iya, betul. Kok kepikiran gitu? Karena pengalaman yang Kim sebelumnya, kami kan pernah juga adon Kim itu memang luar biasa loh membludaknya. Sama kayak petang gitu kan. Nah, sampahnya memang luar biasa sampah Kim karate Kim tuh memang berserak-serak di Marima gitu. Jadi terpikirlah ide dari kawan-kawan kan bahas supaya karate itu enggak berserak gitu. Makanya diadukan door prize. Keren sih. Jadi terbantu juga masyarakat pun secara sadar nak sadar lah, maksudnya ada yang sadar kok karena untuk kebersihan, ada yang kepikirannya kok pengen dapet door prize. Yang sadar kan kayak awak sadar kok untuk kebersihan kok. Oke. Tapi kalau dikecek untuk kebersihan, kami anggota komunitas rata-rata yang anggota yang baik itu yang berjualan atau anggota komunitas lain, komunitas kami juga yang datang ke situ untuk berkunjung. Untuk sampah tuh kami alhamdulillah memang saling walaupun dia owner rumah makan iko, kafe iko gitu kan lah kadang-kadang, tapi indak sagan-sagan memilih sampah. Siapapun yang nampak di muka matonya nampak sampah kadang langsung dipungut, walaupun nyo owner kayo, owner apa ndak pandang bulu, pungut sampah gitu. Berarti lah Allah terbiasa dan lah terbentuklah kebiasaan-kebiasaan. Pokoknya sampai di mau sampai mengalir di situ wak berasiah. Dan awak nyaman mengalih orang pun nyaman mengalih. Nah, iya betul. Oke, nah itu dah. Iko kami merangkum beberapa video dari kegiatan dari KWKP. Boleh diputar nak? Boleh. Boleh wana. Oke, dosa rasanya kami putar video berikut ini. Check it out. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.
the sky on your mind. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Oke, itu tadi Viti dari kumpulan beberapa video di kegiatan Painan Naik Culinary ini. Iya. Nah, itu ternyata ragam dari makanan pun cukup variasi itu banyak mana gitu. Ya. Dari berbagai jenis. Mulai dari tradisional sampai modern kami ada di situ. Keren. Karena memang setiap tenan tuh kami batasi menunya, ndak boleh sama. Oke. Ndak ada ya boleh sama. Kan ada sekitar 25 sampai 28 tenan, itu masing-masing beda-beda menunya. Oh, oke. Walaupun misalnya gitu, kayak contoh saya ada dua kafe dengan menu yang mungkin hampir sama. Yang C boleh jual kopi, yang C boleh misalnya kayak jual jus gitu ya. Itu boleh ya. Nah, kayak gitu cara Ya. mengakalinya, walaupun dia menjual yang sama sebenarnya. Tapi di situ kita bedakan. Jadi pengunjung yang datang pun bisa memilih menu yang beragam. Iya. Yang mana kan Nio? Aman yo. Dari tradisional tadi ya, Nah, sampai modern ada. sampai modern, sampai, Japanese food tadi. Masakan Korea pun ada. Serius? Iya serius, kayak Oke. gimbap itu kan ada. Oke. Tadi pun ada seafood kayak kan. Seafood. Dan itu kalau untuk segi harga Pak nih? Harga itu beragam, cuman kita di situ ndak lo mahal standar. Bara kami jual di kafe segitu lo kami jual di situ. Oke. Iya. Berarti nak ada iko pas aku tiba-tiba danonya hari raya kok. Harga raya nak ada ya. Ndak ada harga hari raya. Oke. Siap. Dari Harga situ kawan-kawan setiap hari Rabu mengadakan acara kayak gitu, dan akan ada selanjutnya atau wah tambahlah harinya hari Rabu sudah, atau ada satu saat akan yang lebih gadang atau apa gitu. Nah, kalau untuk hari, sebenarnya kami dapat izin tuh hari Rabu sama hari Sabtu, malam Minggu. Cuman kami dengan pertimbangan tadi, alun tercover lah untuk 2 hari gitu kan. Jadi makanya kami pilih hari Rabu saja. Dan kalau misalnya ada event-event tertentu, kami siap. Misalnya ada yang mengajak kolaborasi. Kan Acok tuh dinas-dinas ajak kolaborasi. Kami ada kegiatan Niko, Nio ndak PNC-nya tagaan hari itu. Kami bisa gitu, siap. Oh bisa kayak gitu ya. Bisa, kolaborasi judulnya. Kolaborasi ya. Jadi bisa sih misalnya pemerintah dan sebuah kegiatan gitu. Tolong dong kawan-kawan KWKP ajak anak-anak Ajak kawan-kawan bazar. saya mengisi bazar. Iya. Kayak gitu. Tapi melalui satu pintu lah ya. Satu pintu. Cie saya udah tahu. Tolong bunga Cie. Langsung ikut kawan-kawan diajak ke situ. Langsung dikelola. Oke. Berarti tidak hanya di Taman Taman Spora C ya. Bisa di tempat lain tergantung di mana ya diinginkan gitu. Kami bisa gitu. Oke, siap. Nah, yang pengen awak tahu Cilai, kan itu kan Painan. Iya. Painan Naik Culinary, Painan, sedangkan tadi komunitasnya lebih ke Pasisia. Pasisia. Nggak ada kecemburuan sosial dari daerah lain atau akan diadakan? Nah, Iko yang akan kami rencanakan, tinggal eksekusi lah ya sebenarnya. Yeah. Jadi setiap kecamatan kan Pasisia 5 balai kecamatan. Setiap kecamatan kami nanti insya Allah akan adakan PNC juga namanya. Tapi bukan Painan Naik Culinary lah, Pasisia Naik Culinary. Misalnya kegiatannya di Bayang, Pasisia Naik Culinary Bayang. Nah, Pasisia Naik Culinary Tapan. Nah, jadi kayak gitu. Memang kalau bisa kerjasama kami sama wali nagari setempatnya gitu. Akhirnya Beko sama-sama maju ya. Sama-sama maju, sama-sama meningkat perekonomian masyarakat andaknya. Betul. Apalagi Pasisia terkenal dengan wisatanya. Iya. Betul ini wisatanya bahkan bisa dikecian wisata yang paling indah lah Negeri sejuta pesona Pasisia. Negeri sejuta pesona, sejuta pulaunya. Sejuta. Lawi pun berasi ya, pantainya keren, pulau-pulaunya keren. Sangat banyak yang bisa dijual. Jadi kalau menurut Ewa dengan adanya Painan Naik Culinary dan akan menjadi Pasisia Naik Culinary itu akan menjadi sebuah hal yang memacu untuk perekonomian selanjutnya. Yeah. Gimana wisata tadi orang mendatang tak hanya menikmati alamnya saya, orang pun ada punya signature. Kapasisinya cari asih. Wisata kuliner gini. Nah, wisata kulinernya. Ada wisata kulinernya di Pasisia. Oke. Bahkan
Patang tuh ambo pai yang sama kawan-kawan KWKP ke Pulau Cingkuak. Cingkuak. Dan di situ disajikan juga makanan-makanan khas di situ. Masakan lawi. Masakan lawi. Kapalu lawu. Nah, kayak gitu. Salah bada. Iya. Godok bada. Dan itu bener Wak. Kok pengalaman yang sangat keren. Jadi orang pai ke pulau yang ada yang pengennya yang bana privat bana, tapi ada juga yang pengen sih kamariko cuma nikmati alam saya, ada yang kurang rasa gitu kan. Tambah dengan kulinernya, dan itu pun menjadi di kapal orang kadang kalau pai ke posisi ya, pai ke daerah Painan tekan naik kok, pai ke daerah yang daerah lain misalnya Bayang beko ado tekan naik. Oke. Tapi tiap daerah itu punya makanan khas ya. masing-masing. Oke. Rata-rata tuh makanan lawi. Rata-rata makanan lawi. Kayak lokan. Ado wilayah selatan tuh ado mungkuih namanya. Mungkuih itu apa tuh? Ikan, lauk ketek-ketek itu lauk ayi ya. Namanya Okay. lauk mungkuih. Itu Oke. arah selatan, Balai Selasa. Itu jadi khas lo di situ. Makanan khas. Lauk mungkuih balado. Oke. Mungkuih goreng. Varian-varian lauk mungkuih lah ya. Keren. Dan itu tadi misalnya kayak di Painan ada juga yang beberapa makanan yang ala khas bana kan. Tadi di daerah selatan, selatan tuh daerah Tapan tuh, bukan? Iya, daerah Tapan, Balai Selasa. Ayi Haji, Tapan, Lunang, itulah masuk selatan. Oke, itu tadi yang kayak mungkuih tadi. Mungkuih ya. Kayaknya si orang-orang yang datang pun punya salah satu alasan untuk pergi ke situ. Orang di rumah pun menunggu ke situ, bakal nak bawa itu. Oke. Nah ini kalau yang kawan-kawan komunitas kok, kan tadi kan beberapa emang terbentuk dari adanya kegiatan yang diadakan pemerintah, kayak terbentuk komunitas. Yeah. Dan kini ada 80 peserta. Dan untuk misalnya ada peserta baru pengen daftar, Mbak. Bisa. Dulu awalnya kami cuma sampai 10 Oke. Cuma sampai 10 anggota. Yang untuk anggota baru itu kami ada administrasi. Oke. Itu berbayar. Namun, yang berbayar ini kadang orang agak sensitif kan pandangannya. Bayar mah masuk ke situ gitu kan. Nah sebenarnya itu keuntungan yang sangat luar biasa lah. NIB, nomor induk berusaha, PIRT, halal, profil usaha itu sadonya di Buean. Yang membuean itu komunitas. Oke. Anggota komunitas kebetulan ada yang memang di situ bukan karajonya di situ mempelajari, memang betul-betul mempelajari bidang itu. Jadi kini komunitas lah bisa membuean itu untuk anggota baru. Jadi anggota baru yang bergabung tuh kami buean izin-izin usahanya gitu. Oke, itu sampai PIRT halal di buean. Itu maksudnya dengan harga yang cuma 300.000. 300.000 bisa dapet tinggal nunggu selesai nunggu berasia saya. Iya. Dapat itu sadola. Itu Itu murah mana? Murah kan? Murah ya betul. Jadi kalau awalnya orang menengah 300.000, wih mahal, apa dapat? Ditarangkan lah itu yang didapat. Betul. Akhirnya orang menganggapnya, oh itu murah. Iya. Dengan 300.000 orang. 300.000. Padahal untuk mengurus itu pun cukup ribet lah ya. Apalagi bagi orang yang awam, yang tidak tahu sama sekali mengenai pengurusan. Alun beko karena adalah misalnya kayak calo-calo kayak kan. Bahkan didesainkan stiker untuk label makanannya. Oke. Tidak hanya pengurusan izin-izin, sampai tadi izin halalnya juga diuruskan. Bahkan dibuean untuk label. Ya kalau memangnya alun punya gitu kan, dan minta bantu dibuean. Dibuean labelnya. Nah bahkan daftar menunya kami bantu rancangkan bersama-sama. Di PNC itu kan ada daftar menu kami tuh tiok-tiok masing-masing itu. Betul. Ada yang enggak punya itu dibuean kayak gitu. 300.000 dapat itu sadolanya. Dapat itu sadolanya. Cukup murah kan? Murah mana malah. Oke. Itu di kawan-kawan komunitas berarti punya spesialisasi masing-masing berarti ya. Iya. Yang khusus mau urus-urus kok ada orangnya.
Kalau yang diutus untuk menambah ilmu ada orang kayaknya. Ada lo orangnya. Soalnya ketika Ambo ada pai ke komunitas ke kegiatan apa gitu tuh, Mbak Sabo ada Arif situ. Itu tim kreatif, Tim kreatif di ya? KWKP. Oke. Emang Tukang cari PT-nya ada lo, tukang cari sponsor. Oh. Itu ada lo orangnya. Oke. Tukang mencarian di Mawak Tagak lagi. Di mana tagak le, itu ada lo orang bagaknya. Oke. Dan itu sebenarnya Giko. Kan ada painan kulineri tadi nih. Itu apakah berdampak ke penjualan di outlet aslinya? Outlet awal? Enggak, alhamdulillah PNC itu dari PNC orang belanja yang awalnya cubo-cubo kan datang ke PNC, ikut lama dimajuannya, bahkan kami makin banyak jadinya pelanggan gitu. Oke, berarti dampaknya positif. Nampaknya positif, bukan mengurangi omset, tapi malah memang menambah pelanggan. Iya betul. Karena awalnya orang cubo-cubo kan ke PNC kan, ya cubo sado menu, kok lama dimajuannya sehari-hari kayak gitu. Baca rumasannya. Bahkan kami ada painan kurir gitu kan. Iya tadi udah Aheng siapa Aheng, iya. Itu bahkan ada kurir untuk mantan tadi. Iya, memang ada anggota komunitas yang punya itu yang ada Arif tadi. Nah, Nyo punya ide, karena kawan-kawan kan banyak kewalahan untuk ayo caranya supaya awak ada lo tim delivery untuk mengantar makanan. Awalnya tujuannya itu. Nah, akhirnya terbentuklah painan kurir. Painan kurir kini lah punya anggota, lah bisa menggaji karyawan lo gitu kan. dari awalnya delivery makanan, kini lah bisa kayak ojek online kayak gitu. Bisa lo untuk ngantar paket. Jadi memang kurir bana jadinya. Memang kurir bana yang awalnya jadinya. hanya untuk mengantarkan delivery makanan di painan kulineri ke anggota-anggota. Oke. Seru pembicaraan. Tapi ada nak lewat kok. Iya, boleh. Boleh uni minum guys. Iya. Oke, saran-sarannya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Oke, kita kembali lagi di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Wah, hafal deh Uni Bunga. Pokoknya saksikan Tampek Mota ko setiap Senin Selasa pukul 2 sampai pukul 3 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sana tonton live kok. Live streaming kalau misalnya di auto atau di luar nggak bisa sempat nonton TV, bisa nonton streaming di PC, di Facebook, di YouTube maupunnya di Instagramnya TVRI Sumatera Barat, atau bisa download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjut berbicara tentang KWKP dan wisata di Painan dan pesisir lah secara umum. Nih, kalau boleh tahu untuk yang Painan Night Culinary ko, kan nambo lihat entah emang pas hari itu kebetulan rami mana, atau kan wak nak tahu dah biasanya di pas hari itu emang sedang rami mana, atau asik dinamika orang pengunjung situ rami mana kah, atau kok kan ada berlanjut sama omset kok pertanyaan. Oke nih. Jadi setiap Rabu tuh sebenarnya rami, cuman tuh tergantung kadang bahkan tak cari tanggal di akhir bulan pun rami juga kadang kan. Cuman yang membludak yang kayak udah desbio tuh datang ke Painan itu kan memang ada event. Pas itu tuh penutupan anniversary dari komunitas. Jadi memang kami adakan Kim. Taulah kalau Kim kan bagi-bagi hadiah. Jadi memang orang membludak, memang ditungguan kan sampai acara habis gitu. Kemudian untuk hari-hari biasa alhamdulillah laijo rami. Cuman tuh enggak sebanyak yang ada event gitu. Betul. Kan. Dan alhamdulillah untuk omset itu kalau dirata-ratakan luar biasa lah kawan-kawan. Yang awalnya itu ada yang jual balinya cuma 200.000 semalam itu kan, yang awal-awal tagak bana. Kalau kini alhamdulillah 1 juta tuh minimal semalam, 1 juta sampai 3 juta lebih dalam semalam itu. Ciek tenan kali 25 sampai 28 tenan. Tuh kira-kira perputaran PT malam tuh ada kisaran 50 sampai 70 jutaan. Wih keren. Bisa dalam satu malam itu beberapa jam omset 1 sampai 3 juta. Iya. Itu kalau misalnya kadang-kadang maksudnya yang harian lah ya kan, ditampaknya masing-masing kadang sampai bisa 1 juta tuh sila gadang tuh. Iya. Iya kan. Tapi dengan adanya kegiatan ko bisa mencapai omset 1 sampai 3 sampai 70 sebulan. Wih, itu benar-benar menghidupkan perekonomian
perputaran PT-nya. 50 sampai 70 tuh semalam loh untuk sedolahnya. Kalau digabungkan tenan-tenan tuh seluruhnya kan, nah hitunglah 1 sampai 3 cik masing-masing tenan, ada yang 2 juta, 3 juta, 1.500.000 itu digabungkan ada sekitar kadang 50-an sampai 60-70 lah itu. Sampai 50, 60, 70 itu pun hanya yang terdaftar di anggota komunitas Di yang PNC itu. aja. Di PNC sebaru tuh. Di PNC saja gitu. Alun dan PKL di daki-daki situ. Alun yang PKL. Alun yang tadi ada wahana Permainan. anak. Ya. Oh iya. Gimana hidup Besok kami kok rencana juga baru alun terrealisasi lah. Kami ajak gabung itu bendi-bendi. Bendi-bendi balampu, bendi-bendi hias. Kini kan bendi itu lah mulai hilang cie-cie. Jadi kami nioma hidupkan balik. Biar tukang bendi kok rami juga gitu kan, rami balik. Nggak pas baralik sih deh ya. Nggak pas baralik saya dunia doang. Mereka bisa lo hidup di situ gitu, putar-putar di area Taman Spora itu kan. Nah bisa anak-anaknya main bendi, amak-amaknya makan. Iya betul-betul. Atau apa aja pai kaman adalah kan pai sekeluarga gitu. Amaknya kama, anaknya kama, siapa kok pada bingung lo kan? Ini anaknya bendi. Bahkan kalau kadang dititipkan di tempat permainan anak-anak anaknya. Oke, keren. Nah itu dengan kegiatan yang Sarami itu, yang pas hari yang kalau ada event tuh barangkali lipat jadi sedang hari biasa saya di hari Rabu itu saya bisa 1 sampai 3 juta. Kadang dampaknya bukan pas event tuh. Kadang karena pas event orang kan memanglah fokus ke event. Jadi ndak fokus lah belanja gitu kan. Kadang sama aja gitu, sama rato sama hari-hari biasa. Kadang ada yang kawan-kawan tuh cek-cek tenan itu yang melebihi dari bisa 3 kali lipat pas event gitu. Dari omset yang biasanya. Cuman acoknya pas event tuh memang orang pengen nonton event gitu kan. Makanya kami kalau event sudahan dulu jadwal orang makan, orang apa beko lah di akhir-akhir lah ke jam 9 KT barulah baru mulai acara. Mulai acara. Selalu ada jalan ya. Selalu ada jalan. Kalau enggak orang cuma menonton cuma minta hadiah aja gitu. Iya, ada memberikan manfaat bagi kawan-kawan komunitas lainnya. Oke, berarti semuanya diakali. Bahkan untuk kalau misalnya untuk acara tuh kan kayak but-but tuh tanggung surang-surang atau apa? Tanggung surang-surang. Awalnya memang kami bali tenda surang-surang. Sampailah ada BUMN kayak bank gitu kan yang kami memasukkan proposal dan alhamdulillah dibantu. Ada beberapa tenda, ada sekitar 5 bali tenda dan itu kan enggak seluruhnya dapat. Betul. Yang itu kan dapat cuma anggota lamo yang memang awal-awal tagak di PNC gitu kan. Yang sisanya yang anggota baru tuh terpaso bali sorang. Karena kami lah merasakan lo untuk bali sorang di awalnya gitu kan. Jadi anggota baru ya mau nggak mau Bali gitu. Oke. Nah, Bali tenda surang. Oke. Untuk kalau misalnya itu kan baru untuk tenan-tenan atau tenda-tenda atau yang but-butnya lah. Kalau untuk yang fasilitas yang pendukung lainnya, Mbak? Fasilitas pendukung lainnya yang awalnya itu tuh memang tampek tuh banyak lubang-lubang. Kalau hujan tuh banjir. Kalau yang kayak lubang-lubang ketek itu kami lah bisa atasi. Kami iuran kawan-kawan kan kita tutup saja lubang kok. Terus yang alun bisa kami siasati itu banjir. Oh, berarti banjir situ. Kalau hujan, iya berenang. Jadi lokasi kami itu VIP jatuhnya, ada kolam renangnya. Ada poolnya. Ada poolnya. Kalau yang dari awalnya kami tidak punya panggung, akhirnya pas event-event kan kami dapat sponsor tuh. Nah, kami manfaatkan sebagiannya kami cor buat panggung karena dapat izin kan dari pemerintah. Kalau memang kalian butuh panggung ya silahkan. Asalkan jangan dan kalian tabungku atau apa gitu kan. Jadi ya asalkan pakai duit sendiri. Kami manfaatkan lah pas ada event, ada sponsor gitu kan. Jadi panggungnya daripada sewa panggung mending panggungnya wabuan panggung permanen gitu kan. Kami cor tampek tuh. Kemudian untuk lampu-lampu itu kan patang nampak tuh lampu-lampu lah mulai rami kan. Awalnya enggak kayak gitu. Lampu-lampu tuh iuran dari kawan-kawan. Misalnya iuran kabel 10 meter seorang. Saya yang nio. Kawan-kawan tuh royal sado nyuntik itu. Tampek tuh yang karancak sumbang lampu masing-masing 5, saya yang nio list.
Itu rata-rata dari kawan-kawan seluruh. Oke, karena dari kita untuk kita aja nih. Dari kita untuk kita. Yang lun bisa kami atas itu yo banjir. Banjir ini. Tuh nggak mungkin kan, karena kalau itu tuh peranan kami lah. Iya, Gitu. betul. Beko berang pemerintah ke kami kan sadu. Biasa kena Jawa sudah lah emang. Oke, berarti di situ pemerintah support izin ya. Support Support izin. izin. Nah, yang kita kaitannya serahkanlah ke komunitas-komunitas yang beraka surang ya. Mereka surang Ko alun udah pangguang, bela pangguang. Iya, alun tarang agak lampu. Lampu. Nah, cuman kalau untuk masuk listrik waktu itu memang kami nak bayar, memang disupport DPLN Oke. untuk memasukkan token, masuk daya, memang itu disupport. Oh, tuh pakai token lo tuh. Pakai token surang kami. Oh, oke. Barawat lo tuh. Oke, itu disupport DPLN. Iya. Nggak bayar dah. Enggak bayar. Oh. Cuman kalau tokennya kini kami mesti itu bayar. Oh. Kalau pemasangan dulu nak bayar. Pemasangannya dong. nak bayar, cuma mesti tokennya yang itu yang Iya. perlu. Oke. Dan kini kami ada akustik taruh tiap Rabu kan. Nah, akustik tuh kebetulan di Siko yang awak sendiri itu punya sanggar. Jadi ada beberapa dari kawan-kawan kan memang punya sound system. Jadi digabung-gabungkan, tagak lah ada akustiknya. Jadi kami bayar pemainnya gitu kan. Yang untuk sound system ya basa-basi sih. Mana ada sih sound system yang cuma 50.000 dibayar gitu kan. Nah, ditampai kami ada gitu. Ya, yang penting tadi saling support tadi ya. Saling support. Nah, yang dia dibayar itu ya pemainnya. Dan mereka pun pemain itu rata-rata itu dari sanggar. Dari sanggar Uni. Iya, dari sanggar, anak-anak sanggar. Dan mereka pun targetnya bukan uang lo sebenarnya, kan mereka butuh panggung, panggung dia, dan kami magiah mereka ya seketik lah jasa. Nah, mereka ternyata bukan itu loh yang mereka harapkan. Mereka di situ buka kotak. Dan PT kotak lebih gadang dari pemasukannya dari komunitas ternyata gitu. Oh, kayak di itu mah, kayak di Bandung, di Jogja gitu ya. Ada kotaknya. Bukan diminta-minta, cuma letak di situ. Ngamen mereka jatuhnya. Ya. Iya, betul. Bukan diminta-minta, cuma diletak aja gitu kan. Oke, keren sih. Jadi saling support. Ternyata yang hidup tuh nggak hanya kuliner dan wisata doang. Ternyata kesenian pun. Kesenian hidup. Bahkan bukan dari sanggar yang akak sendiri itu tuh backup sebenarnya. Kalau ndak ada yang lain pengisi, berarti sanggar kak turun. Tapi kalau ada yang lain, ya kami buka ini. Kami perlakukan sama gitu. Bara yang untuk itu ya kalau bersedia ya silahkan. Konsumsi kami sediakan. Kalau dari sekolah-sekolah ingin tampil, ada kita ada lokasinya, silahkan. Oke, itu bekonya yang untuk kesenian itu tampil di panggung yang dibuat tadi tuh. Iya, tampil di panggung itu. Nah nih, kalau boleh tahu kok menyinggung tentang kesenian sekete. Kalau yang untuk kesenian sendiri, apa sih yang ditampilkan selain akustik? Tari. Oh, ada tari kan? Ada tari, ada randai. Oke. Ada musikalisasi puisi. Oke, itulah terjadwal. Siapa yang nio maisi aja. Kalau tari itu kadang-kadang kalau ada event tertentu yang memang kalau sananya ada sanggar-sanggar tuh yang memang butuh tampil untuk anak-anaknya tampil pada latihan saya kan ada tampil ya tampilkanlah di PNC gitu. Oke. Ibaratnya iko panggung adalah panggung bukan rakyat. Panggung rakyat bukan untuk berkompetisi tapi Bukan. untuk daripada latihan saya ada tampil. Iya, ada tampil. Uji nyali. Ayo. Uji mental. Kami tidak harus pakai kostum rancak-rancak, manca-anca. Enggak, pakai kostum latihan pun boleh, silahkan. Oke. Tes mental. Boleh. Nah, kau baru tahu nih. Ternyata komunitas kau tidak hanya menghidupkan yang tentang wisata dan kuliner saya, tapi ternyata untuk seni pertunjukan pun. Iya, bahkan kayak tadi kan bendi kayak kadidi. Bendi itu kan tradisional tuh. Soalnya tale beko punah loh nyo kalau ndak ada yang itu. Betul. Atau kabau. Kabau pada itu ya. Oke, nih. Nah, selain banjir biasanya apa sih kendalanya? Tadi kan Wala bicara tentang yang baik-baiknya, ada yang omsetnya dari 1 sampai 3, bahkan di hari event-event berkali-kali lipat gitu kan. Kendala lain selain banjir apa nih? Tapi tahan dulu. Karena ada nangka lewat gitu. Okay. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya.
Oke, kita kembali lagi di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampenya. Lah nyambung nah nih. Nih, tadi pertanyaan awak tergantung. Menggantung sekitar tadi. Uni, apa sih kendala yang selain banjir yang Uni dan kawan-kawan rasakan selama adanya komunitas kau dan Penana Culinary? Di awal-awalnya tuh banyak mana kendalanya. Kalau gini alhamdulillah kami lah bisa atasi cie-cie. Kalau di awal-awal tentu banyak. Alun cimeh orang lah kan. Karena di awal-awal kami tagak itu bukan di situ. Di jalan raya di Muko rumah bupati. Jadi kayak kayak pasar Ramadan gitu jadinya. Jadi banyaklah cemoohan apa segala macam, dan itu jadi semangat, bukannya kami patah semangat untuk lama lama lewat. Enggak, kami makin semangat kan, cari lahan yang kami temui lah dinas-dinas, Bapak Bupati langsung, dan alhamdulillah support kami. Ini kok area ado, silahkanlah garap. Nah, ya itu memang berdarah kami membangunnya. Alun lai beko yang di situ pemuda-pemuda yang merasa kenapa mana izin ke kami, mana izin ke Siko, mana izin ke situ. Padahal kami lah menurutkan prosedurnya dari bawah, dari bawah, mulai dari nagari, ketua pemuda, dan ternyata keinginan pemuda situ lain lo turut mereka. Caranya mengumpulkan seluruh pemuda yang ada mungkin gitu kan. Rasanya lah cukup lah kalau untuk izin-izin lah, mulai dari bawah sampai ke dinas-dinas, sampai ke Pak Bupati Allah gitu. Sampai terakhir dikeluan surat dari Dinas Pariwisata, Pol PP, Dinas Perindak kalau tidak salah. Itu memang diagi izin kami di situ kan, memang dibuat surat tertulis, pernyataan tertulis, memang izinnya kami dapat sekitar 2 hari, yaitu Rabu dan Sabtu. Dengan syarat kami harus bisa membina PKL yang ada di sekitar situ. Jadi kendala yang lainnya ada juga PKL yang mada-mada. Bekonya nampak orang ramai datang berbondong-bondong dari mana, jadi menghalangi lokasi kadang bagai kan. Nah itu kami tegur, kami tidak mengusir ya. Ajak masuk ke dalam. Awalnya kami ajak masuk ke dalam ya dengan tetap labelnya PKL gitu awalnya kan. Lama-lama mereka dia mencari awan gabung sih. Akhirnya tertarik surang gabung, malah dipermudah untuk mereka gitu kan, karena mereka lah dojo di dalam itu. Yang kendala yang itu yang PKL tuh yang acok kami dapat kendala yang agak sulit mengkondisikan, bahkan ada yang mengaku ku tanah abaknya. Ku tanah abaknya gitu kan. Nah ternyata anggota kami ya memang gercep dan banyak di situ, pandai kasile ado, cukup orang karate ado. Jadi memang bagak-bagak ya, ado ilah etek-etek balik, ko etek-etek pasar lo, orang kuliner ko yang tagak di situ ko etek-etek pasar. Sama lah, berarti lawannya sepadan. Akhirnya mereka mundur lambe-lambe atau masuk ke dalam area. Nah kami nak mengusir, tapi supaya awak sama-sama menata Tampe tu supaya rapi, karena kami lah berdarah-darah membangun Iko gitu. Yang tak bisa tadi tu yang kami atasi ya banjir tadi senyum. Pas banjir tuh kendalanya bukan hak itu enggak hak awak lah itu, enggak kami lah yang punya wewenang gitu kan. Nah itu tadi ternyata banyak membludak jadinya PKL dari luar, dan ada yang pengen ada yang misalnya daripada mengganggu, yuk masuk sama-sama rame-rame risiko. Nah pastinya ada batasan. Nah ini ada batasan entah itu karena tampeknya yang tidak mencukupi. Itu mengatasi yang kayak gitu. Kayak sampai gini itu masih bisa kami atasi karena masih ada kami sambung gitu kan, selagi masih ada lokasi. Cuman kalau nanti membludak bana otomatis itu akan kami batasi lah. Kami batasi, dan kalau memang tidak terbatasi doa dicari habis itu lah. Jadi kini selagi bisa dijalankan dulu. Ini selalu ada jalan. Oke. Nah, tadi itu kendala-kendala selain banjir lah ya. Alhamdulillah bisa diatasi, dan emang butuh masalah dulu untuk tahu cara untuk mengatasi masalah itu tadi. Nah, untuk kawan-kawan di KWKP sendiri kan kini kok ada yang ada 80-an. Dan kalau untuk yang masuk ke komunitas KWKP ada batasan juga kayak di Penana Culinary. Aduh,
Oh, ada jual. Ya, ada yang kawan-kawan KP yang ingin masuk bergabung. Ada ya. tetap sama peraturannya. Mm-mm. Yang pertama gale nak boleh sama. Oke. Harus siap mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Hmm. Siap royal. Oke. Karena kami seluruhnya bukan di PNC aja, seluruh anggota KWKP itu rata-rata memang royal untuk kepentingan bersama. Bahkan kalau seandainya untuk jiwa sosialnya kawan-kawanku luar biasa. Betul. Dan alhamdulillah rasanya kini KWKP ko lah mendapat atau menjadi super tim dek kami tibonya. Menjadi Memang super saling tim. memang saling mendukung, tak ada yang saling sikut-sikut, tak ada yang saling menjatuhkan, tak ada. Oh, oke. Pokoknya membernya kok bisa selagi masih bisa ditampung asalkan komunitas produknya kok beda dari yang lain. Ndak sama aja yang lah ada tergabung di dalam tuh. Kalau PNC, kalau KWKP boleh bebas. Oh, kalau KWKP boleh ya. Bebas. Kalau oke. KWKP bebas. Yang pentingnya punya usaha dan kalau alun ada legalitas dibuean legalitas. Di Buan. Ya, dan kini pemerintah, alhamdulillah dinas-dinas kayak dinas pariwisata, UMKM, Disperinda itu kalau ada bahkan perizinan kesehatan, kalau ada pelatihan-pelatihan pasti hubungi kami dulu. Ada enggak anggota-anggota awak yang dapat pelatihan Niko? Ada. Coba list. Jadi mereka selalu lempar ke kami. Alhamdulillah kami diagih kesempatan taruh untuk itu. Pelatihan-pelatihan tuh yang utama gitu kan. Karena kawan-kawan kan kalau ilmunya stuck di situ saya otomatis ya di situ-situ saya. Batu apalagi dinamika perubahan teknologi gini kok. Cara menghadapi sesuatu dan banyak masalah-masalah baru tiba muncul dan Mbak mengatasinya. Kayak dulu alun digital orang lagi nilai digital. Mbak mengatasinya. Kawan-kawan bahkan kami ada sharing medsos namanya setiap Jumat malam itu kawan-kawan komunitas kami kumpulan. Saya yang nio sharing medsos itu ditunjukan. Mbak mengelola Instagram, Facebook, WA, semualah. Kami dapat ilmunya pun dari pelatihan-pelatihan itu gitu. Jadi kami sharing sama kawan-kawan. Jadi kini kawan-kawan tuh ada yang dari nggak bisa mengedit, kini lah bisa mengedit flyer surang, lah bisa mengedit menu surang gitu. Jadi memang kami sharing kan sadonyo. Gitu. Oke, bahkan Patang tuh ada kerjasama sama dinas UMKM kan? Iya, kerjasama sama dinas UMKM. Nah, Patang kok sebelum waktu itu ya, waktu kami ke Painan di situ ada pusat oleh-oleh gitu yang ada oleh-oleh dari Tampe Uni itu punya salah satu dari peserta kah atau emang ada dibuatkan satu Tampe untuk pusat oleh-oleh? Itu punya salah satu anggota kebetulan awak sendiri. Itu memang menampung produk kawan-kawan yang produknya yang sifatnya kemasan ya yang bisa dibawa untuk oleh-oleh dan yang awalnya kawan-kawan tuh basicnya rumah makan, kafe yang tak punya produk kemasan, kini lah pandai lo membuat produk kemasan. Nah akhirnya bertambah banyak kan oleh-oleh dari pasisia gitu. Betul. Nah kini itu alhamdulillah yang untuk KWKP ada beberapa Tampe, bukan di Tampe kakak saja. Itu ada di wilayah yang agak beberapa jauh lah dari situ, itu ada namanya Rumah Lokana, ada pusat oleh-oleh rendang Ega gitu. Jadi yang bukan Ci aja, ada di masing-masing outlet kawan-kawan kini lah ada Tampe rak-rak untuk menitipkan produk kawan-kawan gitu. Oh, berarti bukan hanya menjual produk sendiri tapi menumpangkan produk kawan-kawan. Saling support lah saling ya. Support. Yang tadinya kawan orang-orang belanja hanya produk awak saya. Kini nampak banyak. beli kola lah ya. Akhirnya membeli banyak hal dan setidaknya terpromosikan lah. Oh, ada produk Iko loh di posisi ya kayak gitu ya. Oke, keren. Dan apa sih rencana ke depan lah dari KWKP? Ya, rencana kami yaitu yang di Mungkomato akan melagakkan PNC di seluruh kecamatan. Itu masih mimpi kami yang belum terrealisasi. Memang masih Cie itu baru, masih di Painan. Yang akan itu wilayah selatan ada Cie, wilayah utara ada Cie di Tarusan dan Ayah Haji itu yang direncanakan dalam waktu dekat. Oke, ibaratnya ateh tengah bawah lah ya. Iya. Ada di sebelah kamari atehnya di Painan, ada di pusat. Di ujung ada. Iya, semoga bisa kami realisasikan dalam waktu dekat. Semoga setahun kok lah bisa di setiap kecamatan tuh ada PNC nantinya. Dan kuliner semakin maju, bukan hanya kuliner kayaknya yo, memang berbagai sektor kayaknya hidup. Alhamdulillah kalau yang di PNC kini kan boleh dicari berbagai sektor hidup gitu. Yang kecil tadi tidak hanya kuliner. Tidak hanya kuliner, seni budaya pun. Seni budaya. Permainan anak-anak.
Iya betul-betul permainan anak bahkan sampai ke tukang parkirnya. Tukang parkir. Oke, yang penting insya Allah dengan niat baik, yang niat baik kawan-kawan dari KWKP itu sendiri akan cepat diwujudkan oleh Allah SWT. Amin. Semoga makin keren ke depannya ini. Amin. Closing statement lah Stek ini, kalau ada kata-kata Uni yang Nio sampaikan ke masyarakat di rumah. Baik kawan-kawan yang punya usaha di bidang kuliner, boleh gabung dengan kami KWKP. Dan kalau ada usaha-usaha atau yang Nio sponsor di kegiatan-kegiatan kami, boleh hubungi kami di Instagram Komunitas Wisata Kuliner Pasisia. Komunitas Kuliner Pasisia tepatnya. Oke. Dan mau tahu ada sponsor masuk kan? Ada mana tahu ada sponsor masuk boleh ya. Langsung DM langsung DM IG. Oke nih, semoga KWKP makin keren ke depannya. Amin. Dan niat-niat baik tadi semoga cepat terwujud. Amin. Dan itu pun menurut awak trigger untuk daerah-daerah lain untuk buat lo komunitas kayak itu untuk menghidupkan sama-sama hidup dan hidup bersama-sama gitu nih. Banyak kini kami jadi tampil penelitian mahasiswa-mahasiswa. Oke. Semoga tidak hanya diteliti tapi juga diterapkan. Iya. Dan tiap-tiap daerah adalah komunitas-komunitas keren kayak gitu. Amin. Yang menghidupkan ekonomi berbagai sektor dan tidak hanya menunggu Aiko salah pemerintah, jangan menyalah-nyalahkan. Iya. Kita berjuang bersama-sama. Oke. Bangkit bersama. Oke, dan sadanya demikianlah bincang-bincang kita bersama Uni Bunga dari Komunitas Wisata Kuliner Pasisia. Semoga banyak hal positif yang bisa kita petik dari pembicaraan singkat kita ini. Saya Desbi Sugari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.